Halo semua, kembali lagi di Cafeva Institute. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 2.1, yaitu cara membuat landasan teori. Kita mulai dari yang pertama dulu, dalam arti kita mulai dengan pendefinisian terkait dengan landasan teori. Jadi, secara sederhana, dikutip dari beberapa ahli, dari beberapa buku, landasan teori adalah unsur atau alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Makanya ketika kalian melihat skripsi-skripsi, tesis-tesis, atau disertasi di bagian landasan teori, pasti ada banyak sekali konsep-konsep, definisi-definisi yang proporsional yang nantinya itu digunakan untuk menganalisis data. Kita lihat ilustrasinya. Secara sederhana, dalam sebuah penelitian, pasti penelitian itu mempunyai masalah atau rumusan masalah penelitian. Dari rumusan masalah penelitian itu, pastinya tujuannya adalah hasil penelitian. Dari masalah sampai ke hasil. Nah, proses ini memerlukan teori dan metodologi. Tapi kita untuk kali ini membahas terkait dengan teori. Jadi, ketika kita membahas tentang landasan teori, itu secara sederhana, landasan teori adalah cara untuk memecahkan sebuah masalah penelitian sehingga menghasilkan hasil penelitian. Maka dari itu, banyak orang yang menyebut landasan teori atau teori yang akan digunakan itu sebagai alat bedah atau pisau bedah dari sebuah data yang sudah dikumpulkan. Berikut ini adalah tahapan dari pembuatan landasan teori. Yang pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat landasan teori itu mencari teori yang relevan. Misalkan objek penelitian kalian atau rumusan kalian itu tentang kenakalan remaja di SMA atau SMK, berarti kalian mencari teori-teori yang relevan. Misalkan teori tentang behavior, teori terkait pendidikan, teori terkait remaja, dan sebagainya. Tergantung dari rumusan masalah yang kalian sudah buat. Nah, setelah teori itu terkumpul, kalian harus melakukan evaluasi dan identifikasi. Evaluasi dan identifikasi ini bertujuan untuk membuat sebuah alur logika atau penalaran yang sistematis, logis, sehingga bisa berterima bagi orang lain. Misalkan tadi kasusnya adalah kenakalan remaja, terus ada banyak sekali teori tentang kenakalan remaja, tentang behavior, tentang perilaku, tentang sikap, tentang akhlak, atau apapun itu. Usahakan dalam proses evaluasi dan identifikasi ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Ketika rumusan masalah ingin mencari apa penyebab perilaku kenakalan remaja, berarti kalian harus mengidentifikasi teori-teori yang berkaitan dengan behavior mereka atau perilaku mereka, berarti menggunakan teori yang berkaitan dengan behavior. Itu adalah bentuk evaluasi dan identifikasi. Jangan semuanya kamu masukkan teori yang sekiranya itu sesuai dengan rumusan masalah kalian. Setelah itu baru membuat outline kerangka teori. Nah, tadi sudah dikumpulkan teorinya yang banyak banget, terus kemudian dievaluasi dan diidentifikasi mana yang perlu, mana yang tidak perlu, barulah dibuat outline atau kerangka teori. Apa tujuannya? Supaya nanti dalam proses penyajian itu mudah dipahami oleh pembaca. Setelah itu, tahapan yang berikutnya adalah menulis teori yang digunakan. Jadi kalau sudah terbuat kerangkanya, saat menulis teori yang digunakan itu akan lebih mudah. Yang terakhir, catatan untuk kalian semua teman-teman mahasiswa, khususnya yang masih S1,
landasan teori bukan sekadar menuliskan definisi. Oke, jangan hanya menuliskan definisi sebuah teori, tapi buatlah alur pemikiran atau logika yang proporsional sesuai dengan kebutuhan bedah data kalian yang menjawab dari rumusan masalah. Bukan hanya mencantumkan deskripsi terkait dengan teori yang kalian gunakan. Oke, mungkin itu saja. Jika ada hal yang sekiranya masih bingung atau ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi supaya bisa memberikan insight-insight tambahan dalam proses pengerjaan skripsi kita. Sampai jumpa.